Selamat malam buat para pendengar podcastnya Farul Bidayat. Dan juga terima kasih yang udah mau dengerin podcastnya Farul Bidayat. Semoga kalian tetap baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Ya walaupun ya emang gitu sih kehidupan. Tapi ya udahlah. Yang penting kita masih bisa bernafas. Ya gak sih? Hehe. Oke, kali ini gue akan ngebahas atau bercerita. Mungkin lebih tepatnya bercerita sih, bukan ngebahas juga. Gue akan bercerita tentang yang namanya LDR. LDR. LDR itu artinya apa sih? Gue gak terlalu tahu, tapi yang gue pahami LDR adalah suatu hubungan jarak jauh. Ya jarak jauh gitu. Enak gak? Ya pasti gak enak lah. Karena yang namanya sebuah hubungan harus bertemu. Atau enggak, setidaknya ada mata yang saling menatap, ada telinga yang saling mendengar, dan ada tangan yang saling menggenggam. Setidaknya itu. Tapi karena LDR, kayaknya semuanya gak bisa deh. Semua hal-hal tadi tuh gak bisa dilakuin kalau misalnya LDR. Oke, buat teman-teman yang gak pernah ngerasain LDR, gue akan memberikan sedikit bayangan bagaimana sih rasanya hubungan LDR itu. Teman-teman tahu gak sih kalau selama pelajaran daring atau dalam jaringan itu enak gak menurut teman-teman? Mungkin kalau dilihat dari segi santainya iya. Tapi kira-kira materi yang disampaikan oleh guru bisa difahami gak? Ya mungkin bisa sih. Tapi gak semuanya paham atau sangat sulit buat difahami. Nah itu LDR. Pelajaran aja ketika daring atau dalam jaringan itu banyak yang gak paham. Nah begitupun LDR dalam cinta. Makanya masalah utama dari LDR sebenarnya yaitu adalah salah paham. Itu kalau menurut aku sih. Aku bicara begitu atas dasar permasalahan yang ada di dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan, atau mungkin bisa dikatakan sebagai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya sama lah, mungkin 11-13 antara PJJ dan LDR itu adalah dua komponen yang sama. Tapi kali ini aku akan bercerita tentang LDR. LDR. Ini beda konteks ya buat teman-teman yang pacarannya memang dari awal udah dalam jaringan. Itu tuh menurut gue udah aneh gitu. Kalau yang emang udah sering ketemu terus tiba-tiba LDR, ini sih yang bener-bener nyakitin. Itu. Baik, LDR. Aku Farul, aku akan bercerita tentang LDR. Jadi aku sama pacar aku, sebenarnya gue gak terlalu suka nyebut pacar sih. Gue lebih suka nyebutnya tentang teman hidup. Aku sama teman hidup aku itu udah LDR agak lumayan lama. Dan setiap kali kita beraktivitas itu tuh sangat sulit. Karena diantara salah satu kita pasti ada yang negative thinking atau bisa dikatakan menjadi overthinking. Nah itu adalah permasalahan LDR. Kayak aku nih, aku mau berangkat kuliah dan
teman hidup aku pasti ngiranya aku di kuliahan atau di kelas itu godain cewek-cewek, atau enggak aku ngobrol asik sama cewek-cewek. Ya gak apa-apa sih, namanya juga cinta, pasti begitu. Dan nanti ujung-ujungnya pas pulang itu ribut. Kayak aneh aja gak sih? Kan kita gak ngelihat ya, kita nggak saling melihat karena kita LDR, tapi kayak ada aja masalah, dan masalahnya tuh selalu baru. Ya karena itu tadi, salah paham. Padahal aku di sini ini bener-bener kuliah buat belajar dan nggak sama sekali godain teman-teman cewek. Nggak sama sekali. Tapi teman hidup aku itu udah overthinking kemana-mana. Ya begitupun sebaliknya, kalau misalnya nih teman hidup aku itu berangkat kuliah, pasti aku juga marah-marah. Apalagi kalau dia nggak ngabarin. Mungkin teman-teman bakal bilang seposesif itu ya. Ya nanti itu akan dibahas lagi di bab posesif, atau nanti bab posesif itu perlu atau enggak. Jadi itulah LDR. LDR itu sulit. Aku bisa katain sulit karena memang gak semua orang bisa paham di LDR, dan gak semua hubungan bisa tahan di LDR. Paham dan tahan adalah dua komponen yang harus benar-benar dijaga di dalam hubungan LDR. Kayak misal nih, ketika aku berangkat kuliah, aku harus bener-bener ngejelasin bagaimana sih kehidupan aku di kuliahan sama teman hidup aku. Maksudnya aku ngejelasin ke teman hidup aku bagaimana sih aku kuliah tuh ngapain aja di sana. Nah itu tuh harus bener-bener detail. Biar apa? Biar nggak ada salah paham. Kalau nggak ada salah paham, pasti ujung-ujungnya nggak ada overthinking. Kalau nggak ada overthinking, pasti hubungan itu akan baik-baik aja. Begitupun sebaliknya, ketika teman hidup aku dia berangkat kuliah, dia juga akan menjelasin, atau biasanya tuh pap. Ya mungkin teman-teman bakal bilang posesif sih, tapi emang kayak gitu. Itulah LDR. Gak semuanya bisa LDR. Jadi intinya kalau aku bicara langsung tarik garis, LDR itu kuncinya cuma satu, saling percaya. Nah, bagaimana sih buat saling percaya dalam hubungan LDR? Ya itu tadi, saling memahami. Nah, bagaimana sih biar saling memahami? Nah itu tadi, dijelasin. Apapun yang kamu lakuin itu dijelasin. Kalau misalnya nih mau pergi kemana-mana, ya bilang aja aku mau pergi ke situ sama siapa. Itu gak apa-apa, itu gak lebay juga kok, dan itu juga gak buruk. Itu malah justru menurut aku bagus, karena membuat seseorang yang kamu cintai itu bisa tenang. Terus di dalam hubungan LDR banyak keanehan. Kayak mulai teman-teman yang ngeselin lah, dan juga jalan-jalan yang kadang bikin flashback waktu kita bersama. Itu ngeselin banget, serius. Dan percayalah, itu berat. Begitupun aku yang di sini, yang berada di kota baru. Ya begitu, aku bener-bener butuh sosok teman hidup yang setiap malam kadang-kadang cerita. Tapi ya udahlah, begitulah kehidupannya. LDR. Tapi kalau LDR-nya 4 tahun 5 tahun gitu, kira-kira bisa gak ya? Gak tahu sih. Kalau LDR-nya udah di atas 4 tahun atau 5 tahun gitu, kalau misalnya dia bisa, dia hebat banget sih. Aku yang jujur, aku yang LDR bulanan aja udah banyak masalah banget.
lalu bagaimana sih cara menjaga hubungan di dalam sebuah LDR? Saling ngabarin, saling percaya, dan yang penting saling nenangin. Aku selalu pasang mindset gini, ketika teman hidup aku lagi marah, maka aku yang harus nenangin. Dan begitu pun sebaliknya, ketika aku yang lagi marah dan dia bakal nenangin. Intinya gitu aja sih. Dan aku masih memperdapatkan dua pendapat. Ada yang bilang LDR itu baiknya jarang berhubungan. Maksudnya jarang chatan cuma malam aja gitu, tapi nanti bentuknya dalam cerita. Ada juga yang bilang setiap hari harus chat. Nah ini aku akan ngejelasin nih, kalau misalnya setiap hari atau setiap jam, setiap detik lah itu harus ngechat, nanti biasanya akan kehabisan topik di malam hari. Dan juga kalau misalnya nggak ngechat atau sama sekali nggak ngechat atau ngechatnya cuma malam, itu nanti biasanya muncullah sebuah overthinking. Tapi overthinking itu bisa ditune atau bisa diturunkan ketika saling percaya. Nah ini terserah teman-teman lagi, mau pilih yang mana, mau pilih yang saling ngabarin atau ngabarinnya cuma malam hari aja. Nah itu tergantung teman-teman, kayak gitu. Dan percayalah, buat teman-teman yang lagi LDR, semoga kuat ya, karena serius itu tuh berat banget. Dan ya emang berat sih. Ya udah, segitu aja buat cerita-ceritanya aku yang gak jelas ini, dan semoga teman-teman mendengarkan sampai akhir. Terima kasih yang udah dengerin. Dan ingat, bersyukurlah kalau kamu bangun pagi masih bernafas, karena itu merupakan anugerah yang paling besar dari Tuhan. Terima kasih teman-teman, dan selamat malam, selamat tidur. Hehe.